Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bahas Sains. Di video kali ini kita akan membahas komponen dan cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Langsung saja kita mulai dari komponen jangka sorong. Dalam sebuah jangka sorong setidaknya ada 8 bagian. Yang pertama ini disebut dengan rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur tebal dan diameter luar benda. Lalu yang kedua ini adalah rahang luar. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam benda. Jadi jangan terbalik ya, rahang dalam itu untuk mengukur tebal dan diameter luar benda, sedangkan rahang luar itu untuk mengukur diameter dalam benda. Lalu yang ketiga ini adalah pengukur kedalaman atau depth probe yang fungsinya untuk mengukur kedalaman benda. Yang keempat ini adalah skala utama cm, mengukur skala utama dalam satuan cm. Ini ya. Lalu yang kelima adalah skala utama inci, mengukur skala utama dalam satuan inci. Jadi ini satuan inci dengan skala utama. Lalu yang keenam adalah skala nonius inci, mengukur skala nonius dengan satuan inci. Yang ketujuh adalah skala nonius 0,1 mm, mengukur skala nonius satuan inci. Dan nomor 8 adalah pengunci untuk mengunci alat ukur. Yang perlu diketahui bahwa dalam sebuah jangka sorong, skala yang letaknya di atas komponen nomor 4 disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai cm pada alat ukur tersebut. Sementara skala yang letaknya di bawah, yaitu yang komponen nomor 6, disebut skala nonius. Skala nonius merupakan skala milimeter. Jadi ini ada kesalahan ya, untuk yang nomor 6 ini harusnya skala nonius milimeter. Mengukur skala nonius dengan satuan milimeter. Kita lanjut ke cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, menjepit benda di antara rahang tetap dan geser. Lalu yang kedua, mengunci hasil pengukuran. Yang ketiga, menetapkan 0 skala nonius sebagai acuan pengukurannya. Yang langkah keempat, lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat pada 0 skala nonius. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Lalu yang kelima, skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Yang keenam, menjumlahkan nilai skala utama dengan 0,01 kali nilai skala nonius. Agar lebih jelas, kita ke contohnya. Jadi ini ada sebuah koin yang diukur dengan menggunakan sebuah jangka sorong untuk mengukur diameter sebuah koin. Ini hasilnya jika diperbesar. Gimana cara mengukurnya? Didapatkan bahwa skala utama adalah 2 cm. Jadi skala utama itu skala utama yang lurus, tepat pada 0 skala nonius. Ini skala nonius dan ini yang besar ini adalah skala utama. Jadi kalian cari bilangan di skala utama yang tepat pada skala nonius. Di sini kan 0-nya yang tepat 0. Di sini kan 0-nya di sini. Yang lurus ini adalah dengan angka 2. Jadi skala utama adalah 2 cm. Lalu untuk menentukan skala noniusnya, kalian cari skala nonius itu adalah yang berimpit atau segaris dengan skala utama. Kalian lihat di sini ya, kalian cari yang segaris. Ternyata yang segaris adalah 1 ini. Lalu skala nonius 1 kali 0,01. Kenapa? Karena skala nonius ini nilainya milimeter. Jadi yang skala utamanya cm, skala noniusnya milimeter, kita ubah ke cm. Jadi 1 mm kali 0,01 atau dibagi 100 sama dengan 0,01 cm. Hasil pengukuran tinggal dijumlahkan aja skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasil pengukurannya adalah
2,01 cm. Jadi diameter dari sebuah koin yang diukur dengan menggunakan jangka sorong adalah 2,01 cm. Jadi seperti itu. Untuk yang skala utama, kalian cari yang segaris dengan 0. Itu adalah nilai skala utamanya. Lalu untuk yang skala nonius, kalian cari 2 garis di skala utama dan skala nonius yang berimpit, yang segaris. Lalu jika sudah didapat, maka kalian kalikan 0,01. Setelah itu, untuk hasil pengukurannya, maka dijumlahkan antara skala utama dan skala noniusnya. Kita lanjut ke mikrometer sekrup. Komponen mikrometer sekrup. Jadi setidaknya ada 8 komponen dalam suatu mikrometer sekrup. Komponen pertama, landasan atau anvil yang berfungsi sebagai penahan benda. Komponen yang kedua, poros, poros atau spindle yang berfungsi menjepit benda yang diukur. Komponen ketiga, bingkai yang berfungsi sebagai penghubung landasan dengan komponen lainnya. Yang keempat, kunci yang berfungsi untuk mengunci poros agar tidak bergeser. Yang kelima, selubung dalam yang berfungsi untuk mengukur skala utama. Jadi skala utamanya di sini. Lalu yang keenam, skala nonius yang berfungsi untuk mengukur skala nonius, dan ini adalah skala noniusnya. Yang ketujuh, selubung luar atau timbel yang berfungsi sebagai tempat skala nonius yang bisa berputar dan bergeser. Di ini, lalu yang kedelapan adalah roda bergerigi atau ratchet yang berfungsi untuk membatasi pergeseran poros berlebih pada benda. Nomor 8. Yang perlu diketahui juga bahwa dalam mikrometer sekrup itu juga ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala yang letaknya di kiri dan arah pembacaan skalanya horizontal, komponen nomor 5 ini, disebut skala utama. Skala utama merupakan skala yang bernilai 1 mm pada alat ukur tersebut. Jadi jika di jangka sorong, skala utamanya itu bernilai 1 cm. Jika di mikrometer sekrup, skala utamanya itu bernilai 1 mm. Sementara di kanan dan arah pembacaan skalanya vertikal, komponen nomor 6, disebut skala nonius. Jadi ini adalah skala noniusnya. Skala nonius merupakan skala yang bernilai 0,01 mm. Jadi ini hampir sama dengan yang jangka sorong tadi. Jika yang jangka sorong, skala utamanya itu bernilai 1 cm dan skala noniusnya bernilai 0,01 cm. Itu mengapa kita kalikan dengan 0,01 yang skala noniusnya. Sedangkan di mikrometer sekrup, skala utamanya bernilai 1 mm dan skala noniusnya bernilai 0,01 mm. Agar lebih jelas, kita ke cara mengukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Langkah-langkahnya, menjepit benda di antara landasan anvil dan poros spindle serta menguncinya. Lihat satu ukuran skala utama yang berada tepat di samping selubung luar. Hasil pembacaan merupakan nilai skala utama. Skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama merupakan nilai skala nonius. Agar lebih jelas, kita ke contohnya. Di sini ada contoh. Sebelum itu, jadi jangka sorong dan mikrometer sekrup ini perbedaannya untuk yang mikrometer sekrup ini untuk mengukur benda yang lebih kecil, karena ini satuannya milimeter. Dengan jangka sorong itu untuk yang benda yang lebih besar, karena itu ukurannya satuannya adalah sentimeter. Ini adalah hasil pengukurannya. Hasilnya skala utama itu 7 mm. Bagaimana bisa? Kalian lihat di sini ya, ini kan skala utamanya. Lalu yang segaris dengan ini, garis ini. Jadi yang paling kanan sini. Kan ini 5, garis ini itu 6, lalu garis ini itu 7. Sehingga skalanya adalah 7, skala utamanya. Lalu skala noniusnya ini yang tentu saja segaris dengan garis ini. Yang di sini
yang segaris dengan garis ini, maka adalah 25. Jadi skala nonius 25. Ingat, skala nonius itu selalu dikali dengan 0,01 atau dibagi 100. Jadi sama dengan 25 dikali 0,01 sama dengan 0,25 mm. Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan aja. 7 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 7,25 mm. Jadi seperti itu. Baik di jangka sorong maupun mikrometer sekrup itu untuk pengukurannya ada dua skala, skala utama dan skala nonius. Jika di jangka sorong, skala utamanya bernilai cm dan skala noniusnya bernilai 0,01 cm, sedangkan di mikrometer sekrup, skala utamanya bernilai 1 mm, sedangkan skala noniusnya bernilai 0,01 mm. Dan juga tadi ada komponen-komponen yang perlu untuk kalian pahami. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.